Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إخواني وأخواتي في الله أعزل الله وإياكم الحمد لله رب العالمين. Segala pujian kita haturkan untuk Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga keimanan kita, yang telah meringankan langkah-langkah kita untuk selalu jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keistiqamahan, keteguhan untuk senantiasa berada di jalan Allah, berada di jalan yang telah dijalani atau yang telah ditempuh oleh Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, teguhkan, kokohkan hati kami agar senantiasa berada di jalur ketaatan kepadamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang saya muliakan, malam hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang tokoh-tokoh Islam. Kita akan membahas sedikit tentang salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Al-Barra bin Malik. Barra bin Malik. Nama lengkap Al-Barra bin Malik ini Al-Barra bin Malik bin Nadar bin Damdam Al-Khazraji Al-Ansari. Kalau kita mendengar istilah Al-Khazraji berarti dari suku Khazraj. Al-Ansari berarti orang Ansar. Kalau kita mendengar sahabat tersebut adalah Al-Ansari, berarti memang dia berasal dari Madinah. Al-Ansar itu sahabat-sahabat yang menolong para muhajirin. Menolong mereka dengan memberi tempat, memberi harta, memberi kesempatan. Mereka disebut orang-orang Ansar. Jadi Ansar, kalau ada kalimat atau kata Al-Khazraji atau Al-Ausi, Al-Khazraji, Al-Ansari, itu bukan nama orang, tapi penisbah
penisbatan terhadap suku dan juga penisbatan atau gelar bagi sahabat Rasulullah SAW. Kalau Ansari itu gelar. Ya. Saya katakan itu sebagai gelar karena itu sebuah keutamaan ketika seseorang disebut sebagai orang Ansar, sahabat Ansar. Bara' bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala merupakan saudara kandung dari Anas bin Malik. Kita mungkin lebih mengenal Anas bin Malik daripada Bara' bin Malik. Anas bin Malik ini yang menjadi pelayan Rasulullah SAW selama 10 tahun. Dia dititipkan oleh ibunya di rumah Nabi dan dijadikan sebagai khadim, ya, khadim Rasulullah SAW, menjadi pembantunya, pelayannya Rasulullah SAW. Itu Anas bin Malik. Yang kita bahas adalah Al-Bara' bin Malik. Bara' bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala sekalipun mungkin namanya tidak semasyhur atau setenar sahabat-sahabat yang lain, tapi beliau termasuk para tokoh yang mendapatkan sanjungan dari Rasulullah SAW. Secara eksplisit Nabi menyebut namanya, dan beliau termasuk di antara para syuhada yang meninggalkan dunia ini dengan kondisi menyerahkan jiwanya, hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bara' bin Malik, beliau punya slogan yang juga perlu atau bisa kita jadikan sebagai slogan dalam kehidupan kita. Slogan beliau itu dua kalimat, dua kata. Allah dan syurga. Allah dan syurga. Itu yang menjadi slogan Bara' bin Malik. Dan dua kata itu juga yang menjadi motivasi beliau dan kata-kata untuk memotivasi sahabat-sahabat beliau. Dan memang dua itulah yang kita tuju, ma'asyiral muslimin. Dalam kehidupan ini tidak ada yang kita tuju, yang kita ingin mendapatkannya selain Allah dan syurga Allah. Dan kata-kata atau slogan ini kalau kita betul-betul mengucapkan dengan kesadaran hati kita, dengan tadabbur, dengan tafakkur, maka slogan ini akan meringankan segala macam musibah yang kita alami, yang kita hadapi. Ketika kita menghadapi musibah, ingatlah Allah. Ingatlah bahwa ini hanya ujian dari Allah, yang mana di balik ujian ini ada hikmah. Begitu pula ingatlah syurga. Ketika kita mengingat syurga dengan segala macam kenikmatannya, maka ujian tersebut tidak akan berarti dengan balasan yang Allah berikan. Jadi ini slogan yang luar biasa, yang sering menjadi motivasi bagi Bara' bin Malik. Allahu wal jannah. Allahu wal jannah. Allah dan syurga. Dan slogan yang diucapkan oleh Bara' bin Malik ini bukan hanya slogan teriakan semata, bukan hanya slogan-slogan kosong yang tidak memiliki pengaruh dalam kehidupannya, tapi slogan yang diucapkan itu merupakan arah dan penentu serta penggerak perilakunya. Betul-betul Bara' bin Malik menjadikan hidupnya untuk Allah. Betul-betul Bara' bin Malik berupaya, bertekad, dan beraktivitas untuk meraih syurga Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah wal jannah. Allah dan syurga. Barra bin Malik radhiyallahu yang luar biasa, sehingga pernah membuat Umar bin Khattab itu berpesan ketika mengutus pasukan perang. Dia berpesan, Umar bin Khattab berpesan agar tidak menjadikan Barra bin Malik sebagai pemimpin pasukan. Umar khawatir Barra bin Malik ini bisa mencelakakan pasukannya karena kenekatannya, keberaniannya. Dan Umar itu orang yang cerdas. Salah satu keistimewaan beliau itu beliau mampu membaca kompetensi, kemampuan, dan kelayakan masing-masing individu. Fulan seharusnya diletakkan di mana? Fulan punya kelebihan ini, seharusnya tempatnya di mana? Dan itu salah satu kualifikasi dari seorang leader, pemimpin. Itu yang dimiliki oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tentu ini warisan dari guru beliau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah mengatakan, jangan, Barra bin Malik ini jangan diletakkan, diberi jabatan posisi memimpin pasukan, berbahaya nanti. Tapi jadikan beliau, tempatkan beliau di tempat yang lain. Dan bagi Barra bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, di posisi manapun, jabatan apapun, beliau tidak mempersoalkan karena beliau bekerja, beraktivitas karena Allah, karena mencari syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Di tempat manapun beliau bisa berdakwah di jalan Allah, beliau bisa menyampaikan nilai-nilai Islam, beliau bisa berjuang di jalan Allah, maka beliau pun akan berposisi di tempat tersebut. Nabi SAW pernah memuji Barra bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Dan ini merupakan kesaksian dari Rasulullah SAW akan ketakwaan Barra bin Malik. Kata Nabi SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW bersabda, "Kam min ash'ath aghbara dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allah la abarrah minhum al-Barra bin Malik." Kata Nabi SAW, "Kam min ash'ath aghbar." Berapa banyak orang yang berambut kusut, berdebu rambutnya. Dhitimrain, yang hanya memiliki pakaian-pakaian yang lusuh, bukan pakaian-pakaian yang indah apalagi mahal. Pakaiannya lusuh, rambutnya berkusut. La yu'bahu lahu. Yang tentu melihat kondisi fisiknya, manusia tidak akan memperdulikan dia. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau aqsaba 'ala Allah la abarrah." Apabila ia bersumpah dengan nama Allah, niscaya Allah akan mengabulkannya. Kalau dia sudah membawa nama Allah, bersumpah atas nama Allah, dia meminta atas nama Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Ini menunjukkan bagaimana sosok ini menjadi waliullah. Karena waliullah itu adalah orang yang selalu mendapatkan perhatian dan juga pengabulan doa dari Allah. Kata Nabi SAW, orang-orang tersebut yang secara fisik tidak memperlihatkan keagungan, kemuliaan, karena memang kondisinya seperti itu. Namun karena rohnya menyatu dengan Allah, rohnya selalu melihat kebaikan, rohnya selalu bergerak menuju surga Allah, maka dia pun mendapatkan kemuliaan tersebut. Kata Nabi, di antara mereka adalah Barra bin Malik.
Subhanallah, ini syahadah. Syahadah kesaksian dari Rasulullah SAW akan kemuliaan Barra bin Malik. Dan memang orangnya sederhana. Orangnya secara fisik atau zahir tidak memperlihatkan sebagai orang yang pantas untuk dilihat. Karena manusia itu biasanya melihat penampilan fisik seseorang. Dan Nabi SAW menyebutkan tentang rambut yang berkusut, pakaian yang lusuh. Ini bukan berarti Nabi SAW menyuruh kita untuk mengusutkan rambut, memperburuk penampilan kita, bukan seperti itu. Tapi Nabi menyebutkan kondisi seseorang yang memang dia tidak bisa lepas dari kondisi tersebut. Kondisi orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kondisi orang-orang yang memang di zaman Nabi dengan lingkungan yang dikuasai oleh padang pasir, dikelilingi oleh padang pasir, itu menyebabkan orang akan terus rambutnya seperti itu. Apalagi kalau orang memang dia tidak punya. Jadi Nabi menyebutkan kondisi mereka. Ada orang-orang yang kondisinya itu memprihatinkan dunianya. Tapi mereka punya satu keutamaan, keistimewaan. Dan ini betul-betul keistimewaan daripada kekayaan yang hakiki. Mereka punya kekayaan, yaitu dekatnya mereka dengan Allah. Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW mengingatkan kita dengan sabdanya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum wa innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu tidak menilai kalian, kata Rasulullah, Allah itu tidak menilai kalian berdasarkan hanya penampilan-penampilan fisik kalian. Allah juga tidak menilai kalian berdasarkan harta kalian. Tapi yang dinilai oleh Allah adalah kejernihan, kebersihan hati, dan amal-amal kebaikan. Itu yang menjadi sasaran pandang Allah Subhanahu wa taala. Kejernihan hati, qulub. Maka seorang muslim yang ingin mendapatkan keistimewaan menjadi wali Allah, yang pertama kali yang harus dia lakukan, dia bersihkan segala macam kotoran di dalam hatinya. Dia keluarkan segala macam kecenderungan selain Allah. Dia isi keridhaan, kecintaan dan rasa takut kepada Allah. Lalu dia wujudkan rohnya itu dalam bentuk amal-amal perbuatan. Maka diwujudkan oleh Barra bin Malik dengan apa? Al-jihadu fi sabilillah. Dengan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan jiwanya. Di dalam hadis yang lain dari Anas bin Malik radhiyallahu tabaraka wa taala an, Nabi pun pernah memuji beliau, kam min dha'ifin mutadha'if dhi timrain law aqsama 'ala Allah la abarrah. Di dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan berapa banyak orang yang lemah. Dhaif. Lemah di sini bukan lemah fisik ya. Karena Barra bin Malik ini kesatria yang luar biasa, kuat fisiknya. Tapi lemah itu termasuk wallahu alam orang-orang yang dinilai atau orang-orang yang tidak memiliki posisi jabatan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga Nabi menyebut golongan lemah itu diantaranya para fuqara wal masakin. Itu dhaif, orang-orang lemah dari aspek finansial. Lemah dari aspek ekonomi. Bukan lemah dalam aspek iman atau lemah dalam aspek fisik. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Barra bin Malik ini perjuangannya, dan itu menunjukkan tentang fisik yang kokoh dan kuat. Kata Nabi, betapa banyak orang-orang yang lemah di padang lemah, berbaju lusuh. Lau aqsama 'ala Allah la abarrah.
ketika dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Kata Nabi, minhum al-Barra bin Malik. Di antara mereka adalah Barra bin Malik. Allahu Akbar. Pujian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Barra bin Malik. Dan mari kita berupaya untuk mengikuti jejak Barra bin Malik, menjadi orang-orang yang ketika kita memohon kepada Allah, Allah pasti kabulkan. Ketika kita meminta kepada Allah, Allah pasti jawab permintaan kita. Menjadi orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jadikan Allah dan syurga sebagai perhatian kita. Allahu wal jannah. Barra bin Malik, ma'asyiral muslimin, beliau mengikuti peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dimulai dari perang Uhud, kemudian perang selanjutnya, jihad-jihad selanjutnya, dan beliau menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Hudaybiyah. Dan beliau termasuk sahabat yang ikut berbaiat pada peristiwa Bai'atur Ridwan, yang mana Allah memuji mereka di dalam surat Al-Fatah, dan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, ketika Rasulullah tinggal, Barra bin Malik pun tetap lanjut perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berjihad bersama para khalifah. Dia berjihad bersama Abu Bakar radhiyallahu taala an. Di antara gambaran kesatria beliau, kepahlawanan beliau adalah ketika pada perang Yamamah, perang melawan nabi palsu dan para pengikutnya. Kita semua membaca sejarah bagaimana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, orang-orang Arab banyak yang murtad, memproklamirkan diri mereka sebagai orang-orang yang murtad, keluar dari agama Allah. Ada kelompok yang tidak mau membayar atau meninggalkan kewajiban, menentang kewajiban Allah. Dan ada kelompok yang mengaku, yang mengikuti nabi palsu, di antaranya Musailamah al-Kadzab. Musailamah ini mengaku dirinya sebagai nabi dan pengikutnya banyak luar biasa. Dan pengakuan-pengakuan sebagai nabi pun sampai hari ini sering kita dengar. Ya. Maka Musailamah yang mengaku nabi ini disebut Al-Kadzab, pendusta. Karena tidak ada perbuatan yang lebih melebihi, tidak ada perbuatan dusta yang melebihi perbuatan orang-orang yang mengaku dirinya sebagai seorang nabi. Terjadilah perang Yamamah. Musailamah Al-Kadzab dengan kelompoknya, dengan pasukan kaum muslimin. Barra bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau bersama tentunya dengan pasukan kaum muslimin, dan beliau berperang dengan sangat sengit. Beliau berjuang di jalan Allah, dan Barra bin Malik ini terkenal sebagai sahabat yang jago duel. Ya. Jago duel. Ya. Disebutkan bahwa beliau dalam duel 1 lawan 1 itu sudah membunuh 100 orang musuh. Karena dulu itu peperangan biasa sebelum kedua belah pihak bertempur, dimulai dengan duel 1 lawan 1. Dan Barra bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau merupakan satu pejuang dan jago duel, sekalipun postur tubuhnya itu pendek. Disebutkan di dalam riwayat-riwayat bahwa beliau bukan sahabat yang tinggi posturnya, pendek, tapi beraninya luar biasa. Di antara keberanian beliau yang diperlihatkan adalah para peristiwa perang Yamamah. Di mana pada perang Yamamah ini, ma'asyiral muslimin,
ketika Musailam al-Kadzab dan pasukannya bersembunyi di dalam sebidang kebun. Mereka terdesak dan bersembunyi di situ, kebun yang dikelilingi oleh pagar-pagar atau benteng-benteng atau ya penghalang yang membuat kaum muslimin susah masuk menerobos ke mereka. Maka Barra bin Malik radhiyallahu tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada pasukan kaum muslimin yang lain untuk melemparkan beliau ke kebun tersebut. Dia minta dilemparkan agar bisa masuk kemudian membuka kebun tersebut. Dan kaum muslimin pun mengiyakan permintaannya dan dilempar Barra bin Malik tersebut sehingga dia masuk ke kebun tersebut dan membuka benteng tersebut, dan kaum muslimin masuk dan mereka bisa menumpas gerakan Musailamah al-Kadzab. Dan pada saat itu ma'asyiral muslimin, Barra bin Malik terkena lebih dari 80 luka-luka, ya. Lebih dari 80 luka, tebasan, tusukan dan lain sebagainya. Namun beliau tetap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ma'asyiral muslimin, Barra bin Malik sebagaimana doa yang selalu beliau panjatkan. Barra bin Malik ini salah satu doa yang selalu beliau panjatkan adalah diwafatkan sebagai syuhada. Dan Allah Subhanahu wa taala mewafatkan beliau sebagai syuhada. Beliau meninggal pada perang melawan orang-orang Persia. Pada saat itu beliau menjadi wakil panglima perang setelah Suhail bin Adi. Ketika melawan pasukan Persia, kaum muslimin meminta Barra bin Malik untuk berdoa kepada Allah. Mereka minta kepada Barra bin Malik, ya Barra, berdoalah kepada Allah, karena Nabi SAW pernah mengatakan orang yang doanya tidak pernah ditolak oleh Allah adalah Anda. Berdoalah kepada Allah. Maka Barra bin Malik pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Barra berdoa lalu diterima doanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya dan memberikan kemenangan bagi kaum muslimin, dan Barra pun meninggal pada peperangan tersebut. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau memuji Barra, beliau memuliakan Barra, dan beliau wafat dalam keadaan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau berdoa, kaum muslimin melihat bagaimana cepatnya Allah mengabulkan doanya. Dan salah satu doa adalah doa untuk diwafatkan sebagai syuhada, dan Allah pun mengabulkan doanya. Nabi SAW, beliau bersabda, man sa'alallahu syahada bisidqin ballagha Allahu manazil syuhada wa in mata ala firashih. Barang siapa yang berdoa kepada Allah agar diwafatkan sebagai syuhada bisidqin, dengan sungguh-sungguh, dengan kejujuran, dia murni meminta kepada Allah agar diwafatkan sebagai syuhada, murni semata-mata mengharapkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan tempat sebagai seorang syuhada, memberikan tempat di tempat para syuhada sekalipun dia wafat di atas tempat tidurnya. Ini keutamaan niat, ma'asyiral muslimin. Keutamaan niat, keutamaan berdoa. Kita mohon betul-betul sungguh-sungguh untuk disampaikan di posisi tertentu, di posisi yang sangat diridhai oleh Allah.
Namun walaupun kita belum sampai ke posisi tersebut, itu sudah kita niatkan dengan sungguh, maka Allah akan menyampaikan kita ke posisi tersebut. Apalagi orang berdoa dan memang betul-betul wafat sebagai seorang syuhada. Inilah dari perjalanan Ra' bin Malik Allah Ta'ala an, seorang yang disebut oleh Allah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang tidak indah fisiknya, pakaiannya, tapi beliau memiliki ruh dan jiwa yang indah yang menjadikan Allah mencintai dan dia pun mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, dan mari kita di majlis kita ini dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.